Kenapa staf pabrik di Cikarang dengan gaji UMR 5,9 juta bisa jadi lebih kaya daripada manajernya yang berkantor di Jakarta dengan gaji 15 juta? Ini kisah nyata yang gue mau sharing ke kalian. Jadi ada staf gudang gue di Cikarang, beliau sharing ke gue bahwa dengan gaji UMR tersebut, beliau bisa memiliki aset yang sangat banyak setelah bekerja 20 tahun. Mulai dari passive income di kampung berupa sawah, berupa mobil second yang di refurbish dan menjadi mobil rental. Setelah itu juga ada tambak lele dan anaknya semua sudah menjadi sarjana. Sedangkan gue punya kenalan yang bekerja sebagai junior manager di salah satu office tower yang prestis di Jakarta Selatan dengan gaji 15 juta. Saat dia berbincang dengan gue, yang ada tuh hanya keluhan. Kenapa gajinya cuma 15 juta, nggak 30 juta? Dengan gaji sebesar itu, dia selalu bilang bahwa duitnya nggak cukup dan nggak pernah bisa nabung, padahal udah kerja mau 10 tahun. Jadi kenapa bisa gitu? Kekayaan itu bukan sekedar soal gaji. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kekayaan itu bukanlah sekedar dari pemasukan, tapi ada banyak faktor lainnya seperti gaya hidup, dan yang terpenting adalah kemampuan menabung atau berinvestasi. Banyak pekerja di industri manufaktur di Cikarang, walaupun gajinya itu UMR, tapi biasa kalau lagi lembur kan bisa dapat ekstra lagi. Jadi dapat 5,9 juta, mungkin bonus bisa 2-3 juta. Akhirnya sebulan take home pay-nya mungkin bisa 8 juta. Setelah itu biaya hidupnya itu pasti kan lebih murah, biaya kos-kosannya kalau di Cikarang. Asumsi dia ngekos 1 juta, terus dia makan sehari 50.000, jadi sebulan 1,5 juta, total 2,5 juta. Terus biaya pulsa dan biaya lain-lain anggap 500.000. Setelah itu ditambah biaya transport juga, anggap 500.000 lagi, berarti total 3,5 juta sebulan dan bisa saving 4,5 juta. Akhirnya saving rate-nya itu cukup tinggi, di atas 50%, dan kalau pekerja-pekerja di pabrik itu rutin menabung emas, misalkan 5 tahun lalu, sekarang duitnya udah hampir kali 3 loh dari tabungan. Dan kelebihannya itu, banyak pekerja di pabrik itu percayanya sama aset nyata, dimana setelah mendapatkan uang, mengumpulkan uang, yang fokusnya itu adalah untuk membangun rumah, beli tanah di kampung, lalu buka warung untuk berbisnis, setelah itu bikin kos-kosan kecil, dan beli sawah juga di kampung untuk menjadi passive income. Tapi kebalikannya, kalau misalkan yang bekerja di kota sebagai manajer, mau gajinya double digit, kemungkinan besar gaya hidupnya juga tinggi karena main sesama manajer. Akhirnya setiap hari, pagi minum Starbucks 70.000, siang makan di restoran di mall 200.000, malam nongki-nongki lagi 200.000 lagi lewat. Akhirnya sehari aja habis 470.000 buat makan doang. Sebulan udah mau 14 juta, ya gimana mau nabung? Akhirnya savings rate-nya itu di bawah 10% biasanya kalau orang yang bekerja di kantoran. Nah, kalau lu mau panduan investasi untuk pemula, bisa cek link di bio aja, udah gue buatin step by stepnya supaya lu paham dari sekarang. Selain itu, anggap deh manajer di Jakarta yang mungkin gajinya udah 20-30 juta pun sering sekali terkena jebakan, yaitu middle class trap. Middle class trap itu adalah dimana gaji kita boleh tinggi, penghasilan kita boleh tinggi, tapi gaya hidupnya sangat tinggi, sekolah anak mahal, harus terlihat lebih sukses, nyicil mobil baru padahal belum sanggup. Setelah itu bayar pajaknya juga tinggi karena gajinya itu udah di atas